Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Pak Gunawan dalam mata pelajaran biologi. Hari ini kita akan melanjutkan materi sel bagian kedua, di mana materi yang akan kita bahas yaitu tentang gametogenesis. Gametogenesis ini adalah proses pembentukan sel kelamin, di mana pada gametogenesis ini dilibatkan proses mitosis dan meiosis yang terjadi di dalam organ reproduksi generatif organisme eukariotik multiseluler, misalnya pada tumbuhan, hewan, dan manusia. Mitosis dalam gametogenesis ini berguna untuk memperbanyak sel induk yang akan membelah secara meiosis. Sementara itu, meiosis berguna untuk mengurangi jumlah kromosom sehingga sel kelamin yang dihasilkan bersifat haploid. Untuk materi gametogenesis ini, kita nanti akan membahas gametogenesis pada hewan dan manusia serta gametogenesis. Baik, kita bahas dulu tentang gametogenesis pada hewan dan manusia. Gametogenesis pada hewan dan manusia ini dibagi menjadi dua macam, yaitu spermatogenesis dan oogenesis. Sedangkan gametogenesis pada tumbuhan itu dibagi juga, yaitu menjadi mikrosporogenesis dan makrosporogenesis. Ya, kita bahas yang pertama, yaitu spermatogenesis. Spermatogenesis ini adalah proses pembentukan spermatozoa yang terjadi di dalam testis. Jadi, ketika anak laki-laki menginjak masa pubertas, sel primordial pada epitel germinal tubulus seminiferus dalam testis diferensiasi menjadi sel induk sperma yang disebut spermatogonium. Untuk mekanisme spermatogenesis terlihat pada skema. Ya, kita akan jelaskan. Genesis ini dimulai dengan membesarnya masing-masing sel spermatogonium yang diploid. Yang ini ya. Kemudian terjadi sinapsis dan duplikasi kromosom sehingga terbentuklah bentuk tetrad. Sel ini disebut dengan spermatosit primer atau spermatosit 1 yang memiliki kromosom diploid. Lalu spermatosit primer mengalami pembelahan meiosis 1 ini menghasilkan dua sel spermatosit sekunder yang haploid. Ini ya, dua sel spermatosit sekunder yang haploid atau disebut spermatosit 2. Satu sel spermatosit sekunder ini nanti mengandung gonosom X. Ya, satu ini mengandung gonosom X dan satu spermatosit sekunder yang satu lagi mengandung gonosom Y. Jadi kedua spermatosit sekunder ini kemudian akan membelah secara meiosis 2 ini menjadi 4 sel spermatid. Nah, yang haploid, 4 sel spermatid yang haploid. Nah, keempat sel spermatid yang haploid ini mengalami proses pematangan dan pertumbuhan ekor. Nah, menjadi spermatozoa atau sel sperma yang fungsional, artinya dapat melakukan fungsinya dalam proses pembuahan. Itu proses spermatogenesis. Selanjutnya kita bahas proses oogenesis. Oogenesis ini adalah proses pembentukan sel kelamin betina, yaitu sel telur atau ovum. Oogenesis terjadi di dalam ovarium. Tahap pembelahannya sama dengan tahap pembelahan pada spermatogenesis, yaitu mitosis, meiosis 1 dan meiosis 2. Di mana oogenesis juga diawali dari sel-sel primordium atau primordial diploid pada epitel germinal ovarium yang berdiferensiasi menjadi sel induk ovum yang disebut oogonium. Nah, dari oogonium ini yang haploid yang diploid ini membesar. Terjadi sinapsis dan duplikasi kromosom sehingga terbentuklah tetrad. Sel ini disebut dengan oosit primer atau oosit 1 yang memiliki kromosom diploid.
Nah, oosit primer berukuran lebih besar daripada sperma primer karena memiliki kandungan sitoplasma lebih banyak. Oosit primer ini akan mengalami pembelahan meiosis 1. Dan terbentuklah dua sel dengan ukuran yang sangat berbeda. Sel yang ukuran besar ini mengandung hampir semua sitoplasma dan kuning telur, disebut oosit sekunder atau oosit 2. Sementara sel yang berukuran kecil hanya mengandung inti dan disebut badan polar pertama atau badan polar 1 atau badan kutub 1 yang haploid. Nah, nanti yang oosit sekunder kemudian membelah oosit 2 menjadi dua sel dengan ukuran yang tidak sama. Oosit sekunder ini membelah menjadi dua pada meiosis 2 menjadi dua sel yang ukurannya tidak sama. Sel yang ukuran besar ini mengandung plasma dan kuning telur disebut ootid. Nanti cikal bakal menjadi ovum atau sel telur. Sementara sel yang berukuran kecil ini hanya mengandung inti disebut badan polar 2 atau polar kedua, badan polar atau badan kutub kedua, dan merupakan hasil pembelahan badan polar 1 yang ini. Ketika badan polar 2 yang berukuran kecil tersebut kemudian akan hancur. Nanti ini akan hancur. Nah, ootit ini mengalami proses pertumbuhan dan pematangan. Nah, nanti menjadi ovum atau sel telur yang fungsional. Artinya, jika dibuahi oleh spermatozoa akan menjadi zigot. Nah, ovum ini memiliki kromosom yang haploid. Seperti itu. Itu proses oogenesis.